Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ar-rasul alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin aw kama qala. Majelis Jumat yang terhormat, sebagai khatib saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bersalawat selalu kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat dan sahabat beliau. Mari selalu tetap beriman, menjaga keimanan kita, berikhtiar meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menuntun kita untuk meraih penghambaan yang paripurna kepadanya, insyaallah. Jamaah yang terhormat, seperti kita maklumi bersama, hari ini tanggal 28 Juli 2023 itu bertepatan dengan 10 Muharram 1445 Hijriah. Di antara kita mungkin ada yang sedang berpuasa Asyura. Terkait hal ini seringkali menjadi pertanyaan, apakah hal itu kita mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berdasarkan riwayat dengan jalur sanad Ibnu Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan puasa di hari ke-10 Muharram, itu hari Asyura, dan memerintahkan untuk melakukan hal yang sama. Demikian disebutkan, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalaupun ada kemarin juga yang melakukan puasa di tanggal 9 Muharram, itu disebut dengan puasa Tasu'ah, hari ke-9. Terkait dengan hal ini diriwayatkan dari jalur sanad Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa
Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hadis yang pertama tadi, ketika beliau melakukan puasa Asyura dan kemudian memerintahkan atau menganjurkan kepada sahabatnya untuk melakukan hal yang sama, maka beberapa sahabat diantaranya mengajukan klarifikasi. Ya Rasulullah, bukankah di tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya mengatakan, insya Allah tahun depan kalau umur saya sampai, kita lakukan puasa tanggal 9 Muharram. Oleh karena itu, hukum tentang puasa di hari ke-9 Muharram ini, ulama ada yang menetapkan sebagai sunnah takririyah, artinya satu sunnah yang disetujui Nabi tapi tidak sampai dilakukan Nabi karena umurnya tidak sampai tahun depan, tahun berikutnya. Tapi beliau berencana. Ada juga yang menempatkannya sebagai sunnah hamiyah, artinya satu sunnah yang direncanakan, tidak sampai dilakukan. Itu namanya sunnah hamiyah. Ada juga yang menyebutkan sebagai sunnah qauliyah karena Nabi mengucapkannya meskipun tidak dilakukan. Jadi ada sunnah namanya sunnah qauliyah, yaitu sunnah atau contoh yang diucapkan Nabi tapi Nabi tidak sampai melaksanakannya. Dari ragam penetapan status kesunahan puasa hari ke-9 itu, tak penting rasanya untuk memperdebatkan hal itu, tetapi keduanya memiliki dasar dan ini terdapat dalam Sahih Muslim. Kalau mau melihat penjelasannya lebih detail, kita membuka syarah Nawawi atau syarah Imam An-Nawawi yang mensyarah kitab Sahih Muslim itu. Jemaah Jumat yang terhormat, hal yang kedua yang perlu kita ketahui juga tentang bahwa Muharram seperti disebutkan atau seperti dimaklumi bersama bahwa dalam perhitungan bulan-bulan Hijriah, bulan Muharram merupakan bulan pertama dari susunan bulan dalam kalender tahun Hijriah. Oleh karena itu, bagi umat Islam itu memperingatinya sebagai tahun baru. Namanya tahun baru Islam, tahun baru berdasarkan kalender Hijriah. Tentang penetapan tahun Hijriah ini didahului dengan sebuah proses yang dialog yang cukup alot, karena beberapa kalangan sahabat dan tabi'in itu mengusulkan kepada Umar bin Khattab, sebab penetapan tahun Hijriah itu terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Di antara sahabat ada yang mengusulkan penetapan tahun Hijriah berdasarkan kelahiran Nabi. Ada juga yang menetapkan pada bulan Ramadan, ada juga yang menetapkan pada itu tadi mula turunnya Al-Qur'an. Kemudian ada yang mengusulkan bahwa itu berdasarkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, banyak usulan dan salah satu di antara usulan itu adalah berdasarkan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Yasrib yang hari ini disebut dengan Al-Madinatul Munawwarah. Yang diterima kemudian adalah berdasarkan hijrahnya Nabi dan beberapa sahabat yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama untuk mendakwakan, mensosialisasikan Islam kepada penduduk Mekah pertama kali dan untuk seluruh manusia, maka beliau mendapat tantangan. Tantangan itu mulai dari tahun pertama masa kenabian beliau hingga masuk pada tahun ke-13 dari kenabian beliau.
Singkatnya, tantangan itu dihadapi karena ada dua hal yang sangat ditakutkan oleh bangsa Arab, terutama mereka yang ingin mengabadikan kekuasaan dan kepercayaan mereka. Dari sisi kepercayaan, bahwa pada pra-Islam itu atau sebelum datangnya Islam, di sekeliling Ka'bah itu berdiri beberapa patung yang menunjukkan bahwa praktek kesyirikan itu adalah praktek yang sangat kental pada masyarakat Arab, termasuk di sekitar Ka'bah. Karena itu agama yang dibawa Nabi Muhammad, bahkan agama-agama dari awal itu sebenarnya adalah untuk membersihkan praktek-praktek dan keyakinan syirik itu. Maka agama yang dibawa adalah agama tauhid, dan itulah yang menjadi pondasi utama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pada periode awal Mekah itu. Berikutnya, dari sisi kemanusiaan, pada masa pra-Islam kita bisa melihat, membaca dalam sejarah betapa bejatnya, betapa tidak berperi kemanusiaannya praktek masyarakat Arab kala itu. Mereka menikahi perempuan tanpa memberi mahar, bahkan bisa dibarter. Melahirkan anak perempuan menjadi siri, malu mereka. Sampai ada yang diketahui ketika ketahuan lahir anak perempuan, maka itu dibunuh hidup-hidup. Kita bisa bayangkan, andaikan bisa di USG dan menunjukkan hasil USG-nya itu adalah bayi dengan jenis kelamin perempuan, pun bisa terjadi pembunuhan janin tersebut bersama dengan ibunya. Mereka melakukan praktek-praktek seperti itu, sehingga ada beberapa ajaran Islam yang kita lihat untuk menebus pelanggaran itu harus menebus lewat dengan hal-hal yang memanusiakan manusia atau menjaga kelangsungan hidup manusia. Di antaranya adalah ada pelanggaran yang bisa ditebus dengan jalan memerdekakan hamba sahaya. Karena praktek perbudakan itu menjadi hal yang sangat aktual pada saat itu di tengah-tengah masyarakat Arab. Karena itu kita lihat Islam datang untuk menghentikan secara bertahap semua praktek-praktek tersebut. Yang hubungannya dengan Allah itu untuk menghentikan syirik dengan mengganti tauhid. Yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak manusiawi atau tidak berperi kemanusiaan ditata sedemikian rupa tentang hak asasi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, kalau berbicara sebetulnya HAM atau hak asasi manusia, maka Islam seharusnya mempelopori hal tersebut. Karena Islam sejak awal datangnya dimaksudkan untuk hal tersebut. Tetapi inilah yang ditantang oleh masyarakat kafir Quraisy, terutama pada saat itu di bawah pimpinan Abu Jahal, Abu Sufyan, dan beberapa tokoh mereka yang lain, berhadapan dan terus mengintai pergerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama para sahabat dalam mengemban dakwah. Hingga singkatnya masuk tahun ke-11 pun masih berlangsung. Kemudian lalu lalang antara Mekah dengan Yasrib, hari ini disebut Madinah. Penduduk Yasrib seringkali datang pada musim-musim haji, karena istilah haji sudah dikenal sebelum datangnya Islam meskipun bentuknya berbeda. Nah, setiap musim haji masyarakat Yasrib datang dan berupaya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mengetahui bahwa Nabi itu menghadapi berbagai rintangan dan tantangan serta tekanan dari masyarakat Quraisy Mekah pada saat itu.
Maka mereka menawarkan, karena di Yasrib itu yang hari ini kenal Madinah ada dua suku besar yang selalu memimpin ketika terjadi peperangan, yaitu suku Khazraj dan Aus. Suku Khazraj dan Aus ini memimpin beberapa suku masing-masing. Jadi di belakang suku Khazraj ada beberapa suku. Begitu pula di belakang suku Aus juga demikian beberapa suku. Nah, ketika terjadi pecah konflik peperangan antara ini, maka yang tampil memimpin peperangan berhadapan adalah suku Khazraj dan Aus. Suku-suku yang lain hanyalah menjadi pengikut dari kepemimpinan dua suku besar tersebut. Nah, ketika masuk ke tahun ketiga, mereka sudah mulai jenuh dan tokoh-tokoh mereka menginginkan adanya perdamaian. Maka mereka mengetahui bahwa ada seorang yang bernama Muhammad, itu konon dikenal bahwa dia adalah utusan, adalah seorang rasul yang diutus untuk mengendalikan urusan manusia dan menjadi peretas perdamaian, itu peretas konflik tersebut untuk menciptakan perdamaian. Maka di tahun ke-12 mereka pun kemudian di musim haji menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa tokoh utusan dari kedua suku tersebut menemui Nabi. Maka kemudian Nabi tidak lata, Nabi memiliki konsep, memiliki diktum-diktum kesepakatan. Maka ketika bertemu dengan mereka, Nabi menawarkan beberapa poin kesepakatan. Kalau Nabi diminta untuk pindah ke Yasrib pada tahun ke-12 itu, maka harus ada beberapa perjanjian. Nabi membuat konsep-konsep perjanjian. Di sinilah kita lihat Nabi selain tokoh, beliau juga konseptor. Nah, ketika konsep itu ditawarkan beberapa itu di tahun ke-12, maka lahirlah suatu kesepakatan melalui sebuah perjanjian disebut dengan Bai'atul Aqabah Al-Ula. Bai'atul Aqabah pertama yang terjadi di sebuah desa yang namanya Aqabah. Maka disebut Bai'atul Aqabah di sekitar Mina, di luar kota Mekah. Demikian seterusnya, sehingga masuk juga pada tahun ke-13 dari masa kenabian beliau, kembali orang-orang Yasrib datang dengan jumlah yang lebih. Nabi pun membuat perjanjian dan memperbaharui perjanjian itu selanjutnya. Maka lahirlah yang disebut dengan Bai'atul Aqabah Al-Kubra atau Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Bai'atul Aqabah perjanjian yang kedua di tahun ke-13. Demikian seterusnya, dan kemudian beberapa sahabat mendahului Nabi untuk pindah, seperti Abu Salamah dengan penuh perjuangan yang begitu, dan beberapa sahabat terlebih dahulu pindah ke Yasrib. Nanti Nabi SAW sambil menunggu petunjuk dari Allah ditemani oleh Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Beliau masih bertahan di Mekah sehingga kira-kira sekitar 4 bulan lamanya menunggu itu, baru datang perintah untuk berhijrah. Nabi pun berhijrah dengan melalui sebuah siasat yang begitu ini. Nah, karena ketika Nabi hendak pindah, itu dikepung rumahnya oleh orang-orang kafir Quraisy, hendak membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang tampil sebagai berani menjadi tumbalnya, Nabi mengatakan, "Wahai Ali, sekarang Anda malam ini tidur di tempat tidurku dan gunakan burdah atau semacam selimut yang dipakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipakai. Andaikan Nabi dibunuh pada saat itu, maka yang terbunuh adalah Ali bin Abi Thalib." Itulah kita lihat bahwa kesetiaan para sahabat mendampingi Nabi, jiwa dan raganya sekalipun itu diserahkan demi perjuangan dakwah Rasulullah dan tegaknya Islam. Nabi kemudian keluar tanpa dilihat oleh orang yang ingin mengepung dengan membaca waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum hum la yubsirun. Demikian di dalam beberapa sumber kita bisa baca. Itu yang dibaca Nabi. Kemudian keluarlah beliau tanpa dilihat oleh orang-orang kafir, ditemani oleh Abu Bakar di malam hari. Demikian dan seterusnya. Lalu ketika sampai di
di Yasrib, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam segera mempertemukan kedua suku tersebut, yaitu suku Khazraj dan Aus yang selalu bertikai, dan Nabi memberikan diktum kesepakatan kepada mereka, lalu berdamailah mereka dan namanya dilebur, tidak lagi Khazraj dan Aus tapi menyatu menjadi Ansar. Lahirlah yang disebut dengan kaum Ansar. Itu adalah upaya keberhasilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyatukan suku yang suka berkonflik, yaitu Khazraj dan Aus, dan diganti menjadi Ansar yang berarti kaum yang suka menolong. Dalam artian bahwa kaum ini dipersiapkan oleh Nabi, kelompok ini, penduduk lokal ini dipersiapkan Nabi untuk menyambut kaum imigran atau muhajirin yang akan datang dari Mekah bersama dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Nabi mempersaudarakan antara imigran muhajirin itu dengan kaum Ansar. Maka selesailah urusan umat Islam secara internal karena sudah bersaudara antara umat Islam dari kaum Ansar dan kaum muhajirin. Selesai persoalan itu, Nabi kemudian mengajak umat-umat lain dan suku-suku yang lain untuk turut dibawa kepemimpinan Nabi. Maka dirumuskanlah kesepakatan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Yasrib ketika itu. Maka hasilnya lahirlah satu undang-undang dasar yang disebut dengan Dustur Madinah atau Piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah hasil dari kesepakatan seluruh elemen masyarakat, lintas budaya, lintas keyakinan di bawah komando Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tujuannya adalah bahwa mereka punya hak sebagai warga negara dan juga mereka punya kewajiban. Ini harus dilakukan secara seimbang. Kewajiban bagi umat Islam diantaranya adalah membayar zakat, dan kewajiban bagi non muslim karena tidak ada ajaran zakat maka disebut dengan jizyah atau semacam upeti atau pajak sekarang ini. Maka ada keseimbangan yang terjadi. Mereka punya kewajiban dalam membiayai urusan negara. Berikutnya, kewajiban negara adalah melindungi seluruh elemen masyarakat tanpa melihat latar belakang suku dan agama. Jadi di bawah kepemimpinan Nabi, orang yang berbeda agama, keyakinan, budaya, etnis dan seterusnya itu tetap hidup dalam perlindungan negara di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Kalau kisah ini ditarik dalam konteks kehidupan kita saat ini, kita ditakdirkan hidup di negeri yang beragam kepercayaan, budaya, dan agama. Maka sepatutnya kita mencontoh bagaimana tata kelola negara. Tata negara ini kita kelola menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk hidup, mencari rezeki, mencari nafkah, hidup berdampingan secara damai. Karena seandainya Allah menghendaki kita satu, pastilah tidak beragam. Tapi keragaman ini adalah sunnatullah, adalah kehendak Allah. Kewajiban kita adalah menjaga persaudaraan, menjaga persatuan agar kita hidup nyaman tanpa saling mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Seperti itulah kira-kira bisa hikmah yang kita bisa ambil di dalam peristiwa tersebut sebagai bagian kecil dari sejarah yang bisa dicontoh dari perjalanan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama marhan tawamma naha anu hadzar asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar fa salawatullahi wa salamu alaihi
فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين أقيموا الصلاة